بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan kembali di dalam majlis yang mulia ini, yang insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Kaifa Nafhamul Quran. Bagaimana kita memahami Al-Quran. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki pembahasan tafsirul Quran bil lughatil arabiyyah. Penafsiran Al-Quran dengan bahasa Arab. Yang sebelumnya kita refleksi kembali pada kajian-kajian sebelumnya. Di dalam menafsirkan Al-Quran, yang pertama yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan hadis yang sahih. Kemudian yang ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan aqwalus sahabah, ataupun pendapat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian yang keempat, menafsirkan Al-Quran dengan aqwalut tabi'in, dengan pendapat para tabi'in. Itu 4 pembahasan yang sebelumnya, dan kita akan melanjutkan yang kelima, tafsirul Quran bil lughatil arabiyyah, menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, at-tafsiru bil lughatil arabiyyati muhimmun liqaulihi ta'ala inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Penafsiran, yaitu menafsirkan Al-Quran bil lughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab, muhimmun, ini adalah hal yang penting. Sehingga di antara salah satu perangkat yang ada, ilmu yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menafsirkan Al-Quran, dia harus memahami, bahkan menguasai bahasa Arab. Sehingga menjadi hal yang sangat lucu ketika ada penafsiran ataupun kajian tafsir Al-Quran dengan menggunakan terjemahan. Bagaimana seseorang ingin mengkaji Al-Quran sedangkan dia tidak memahami atau tidak menguasai bahasa Arab, padahal bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surat Yusuf ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan kepadanya
Sesungguhnya kami menurunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'anan Arabiyyan, Al-Qur'an dengan bahasa Arab. Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ini menjadi mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam yang akan terus dibaca oleh umat Islam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti, yaitu Qur'anan Arabiyyan, Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Apa tujuannya? Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada masyarakat yang ketika itu mereka berbicaranya, komunikasinya adalah dengan bahasa Arab. Kata Allah la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. Kalau Al-Quran diturunkan bukan dengan bahasa kaum saat itu, kaum yang diturunkan kepadanya, walaupun Al-Quran bukan hanya untuk orang Arab, Al-Quran untuk seluruh umat manusia, sehingga orang yang dia mempelajari bahasa Arab, menguasai bahasa Arab, maka dia akan bisa memahami Al-Quran. Dan sebetulnya menjadi suatu tantangan bagi kita semua untuk tetap belajar dan mempelajari bahasa Arab. Jangan hanya melihat hasilnya saja, oh saya sudah belajar setahun 2 tahun, tidak bisa-bisa. Jangan dilihat tidak bisanya, tapi lihat prosesnya. Kita memiliki keinginan untuk belajar Al-Quran supaya apa? Supaya kita bisa memahami Al-Quran. Karena memang bahasa Arab itu orang-orang yang belajar, orang-orang yang belajar bahasa Arab itu biasanya apa? Gampang muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Pelajaran hadza kitabun, rajin semuanya. Bisa. Pertemuan pertama lancar, pertemuan kedua lancar, mulai harokatnya hilang sedikit, ada satu yang gak masuk, absen sekali, begitu ikut pelajaran setelahnya bingung, gak nyambung, besoknya ngilang, gak ada berita, gak bilang adu alafu, gak ada walafu, gak ada wasalam, mundur tanpa berita, muntaber. Pertama dibuka pendaftaran 40, berjalan 1 bulan tinggal 5. Itu hal yang biasa. Mana kesungguhan kita? Ketika kita mau bersungguh-sungguh akan mendapatkan hasilnya, walaupun seandainya ya segitu-gitu saja. Alhamdulillah, proses kita akan dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allakum ta'qilun, agar kalian memahami Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin arabiyyin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril, Ar-Ruhul Amin, yang diturunkan ala qalbika. Allah teguhkan di dalam hatimu, litakuna minal mundzirin, agar kamu bisa memberikan peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas ataupun yang fasih. Ikhwani azani Allah wa iyyakum. Kenapa dikatakan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang fasih? Karena
Di dalam sejarahnya ternyata bahasa Arab juga mengalami apa? Mengalami ikhtilat, percampuran. Bahkan para ulama menjelaskan bahwasanya asrul ihtijaj bil lughatil arabiyyah, masa seseorang boleh berhujjah dengan bahasa Arab. Maksudnya bahasa Arab itu yang digunakan sebagai kosakata ataupun komunikasi yang masih bisa dipertanggungjawabkan. Dijelaskan bahwasanya kalau di perkotaan itu sampai tahun 150 Hijriyah. Tahun 150 Hijriyah adalah tahun wafatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, sekaligus menjadi tahun lahirnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijriyah dan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala lahir pada tahun 150 Hijriyah, sehingga tidak pernah bertemu. Lalu bagaimana kok bisa dikatakan bahwasanya Imam Syafi'i itu menggabungkan antara fikih Hanafi dengan fikih Maliki? Karena Imam Syafi'i belajar kepada ashab ataupun murid-murid Imam Abu Hanifah. Jadi bukan belajar langsung kepada Imam Abu Hanifah. Itu di perkotaan tahun 150 Hijriyah. Adapun di pedesaan masih di pedalaman, karena memang bahasanya masih lebih terjaga, konon dikatakan masih bertahan sampai di tahun 400 Hijriyah. Jadi lebih lama. Lalu bagaimana seandainya ada perselisihan antara tafsir al-lughawi, tafsir dengan bahasa, wasyar'i, dengan penafsiran secara syariat? Maka tentunya yang akan kita dahulukan secara asal adalah yuqaddamu at-tafsirus syar'i, akan lebih didahulukan penafsiran secara syar'i. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, maka jangan kita mendahului apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, wa aqimus shalah, dan dirikan salat, kita akan dapat atau mendapati banyak sekali di dalam Al-Quran perintah untuk apa? Untuk mendirikan salat. Apakah aqimus shalah dalam bentuk jamak atau aqimis shalah dalam bentuk mufrad dan bentuk yang lainnya. Lalu apa yang dimaksud dengan salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita mengatakan oh salat berarti secara bahasa? Makna salat apa? Makna salat secara bahasa apa? As-salatu lughatan ad-du'a. Salat itu secara bahasa artinya adalah doa. Apakah yang diperintahkan Allah adalah menegakkan doa? Ketika dikatakan wa aqimus shalah, dirikan salat, maksudnya apakah salat di sini adalah doa atau makna syar'i? Karena as-salatu syar'an apa? Aqwalun wa af'alun mukhtatamatun bit taslim wa muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Itu ibadah dalam bentuk ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam, bisyara'id makhsusah, dengan syarat-syarat yang khusus. Ini makna salat apa? Syar'an, secara syar'i. Nah, ketika kita memahami wa aqimus shalah, makna yang mana yang harus didahulukan? Makna mana? Syar'i. Maksudnya adalah ibadah, salat. Kita diperintahkan untuk mendirikan salat.
bukan makna secara bahasa. Tidak semua serta-merta berarti harus dengan bahasa, tidak. Karena nanti akan ada satu kondisi yang lebih didahulukan adalah makna lugawi daripada makna syar'i, tapi bil adillah, dengan adanya dalil, wal qara'in, dan ada apa? Ada petunjuk bahwasanya ini yang dimaksud adalah makna lugawi, bukan makna syar'i. Contohnya apa? Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 103. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengambil zakat dari kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum." Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, "Khudh, ambillah wahai Muhammad, min amwalihim, dari harta mereka." Harta siapa? Amwalul agniya, hartanya orang-orang kaya. Diambil dalam bentuk apa? Shadaqatan, dalam bentuk sedekah. Dan sedekah yang dimaksud adalah as-sadaqatul wajibah, sedekah yang wajib, yaitu zakatul mal. Apa tujuannya? Kalau dulu yang namanya zakat itu bukan apa? Bukan menunggu, tapi ada petugas yang diperintahkan ataupun dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi orang-orang kaya. Mereka ditugaskan untuk mendatangi orang-orang kaya. Tugasnya apa? Menghitung dan mengkalkulasikan serta mencari ataupun menghitung zakatnya berapa. Dan itu bekerja sepanjang tahun. Makanya mereka disebut apa? Amil ataupun amilin, yang disebutkan wal amilin, yaitu orang-orang yang bertugas mengambil zakat. Bekerja sepanjang tahun. Orang yang disebut dengan amilin, dan mereka berhak untuk menerima zakat. Zakat itu bukan hanya sekedar pasang meja, panitia zakat, orang datang kemudian wah saya berhak dapat zakat, kenapa saya amilin. Kalau kerjanya cuma malam Id, itu bukan amilin tapi ambilin. Cuman ngambil doang gitu kan. Nggak ada kerjanya. Yang benar-benar disebut amilin bekerja sepanjang tahun, dihitung. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang mengingatkan mereka, wattaqi wa iyyaka wa qaraimata amwalihim. Kamu jangan ambil harta yang dianggap harta yang paling mewah ataupun yang berharga milik mereka. Dihitung saja, kemudian berapa diambil hak zakatnya. Jangan secara melampaui batas. Ini untuk apa? Tujuannya tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, supaya kau bisa membersihkan dan mensucikan mereka, baik hartanya ataupun apa? Jiwanya. Karena yang namanya zakat itu diibaratkan apa? Min ausakhin nas, kotoran manusia. Yang namanya kotoran kalau ada di tubuh kita itu kan ada kotorannya. Paling kuat berapa hari kita tahan di dalam perut kita? Ada yang bisa seminggu? 2 hari gak keluar aja kita udah bingung, pucet, langsung panas dingin atau keluar keringat dingin. Karena memang harus apa? Harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan apa yang terjadi? Ya kalau nggak ke MM, ke RSUD. Harus dikeluarkan penyakit. Makanya ketika seseorang tidak mau mengeluarkan zakat, selain nanti di akhirat ada azab dari Allah Subhanahu wa taala, demikian pula ketika dia dikuburnya. Di dunia pun tidak jarang hartanya akan habis. Apakah Allah Subhanahu wa taala uji dia dengan penyakit
yang dia habiskan hartanya untuk berobat ternyata tidak sembuh juga. Na'udzubillah. Mending kalau kita masih puyeng sedikit, minum Panadol langsung hilang. Alhamdulillah. Kalau kita masih ngerasakan sakit kepala, pusing, alhamdulillah berarti kita masih punya kepala. Kalau nggak pernah pusing berarti kita sudah nggak punya kepala. Dan di antara salah satu penyakit ahlul jannah itu adalah merasakan sakit kepala. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Untuk membersihkan, wasalli alaihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan dan salli alaihim. Salli artinya apa? Tadi salat. Tapi di sini apa? Wasalli alaihim bukan salat dalam pengertian syar'i. Demikian pula inna salataka sakanul lahum. Bahwasanya salatmu adalah ketenangan bagi mereka atau kesejahteraan bagi mereka. Apakah kita fahami mana salli alaihim dan salataka, salat asy-syar'i, pengertian salat syar'i? Tidak. Kita akan lebih mendahulukan makna apa? Makna al-lughawi. Artinya apa makna lughawi as-salah? Doa. Ketika dikatakan wasalli alaihim, doakan mereka. Inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu untuk mereka itu adalah ketenangan dan kesejahteraan untuk mereka. Jadi secara asal didahulukan makna apa? Makna syar'i, tapi dalam keadaan tertentu dengan adanya dalil. Tadi dikatakan dalilnya apa? Kok bisa yang didahulukan adalah makna lughawi bukan makna syar'i? Dalilnya adalah dalalatus siyaq. Apa itu dalalatus siyaq? Alur dari ayat tersebut. Dari alur ayat tersebut mengharuskan makna yang diinginkan adalah makna al-lughawi, yaitu doa. Allah memerintahkan kepada nabinya untuk mendoakan mereka. Karena doanya itu sebagai apa? Sebagai ketenangan dan juga untuk kesejahteraan mereka. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian di dalam contoh penafsiran Al-Qur'an dengan bahasa Arab, di sini Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala membawakan juga beberapa contoh. Yang pertama, beliau mengatakan mithalu dzalika ma naqalahu al-hafidh fil fath an ibn Battal qala ikhtalafa fil istiwa' al-madhkur huna ay fi ayati thumma istawa ila as-sama' فقالت المعتزلة معناه استيلاء بالقهر والغلبة واحتجوا بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم محراق. Contoh yang pertama yaitu apa yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Fathul Bari. Beliau menukil dari Ibnu Battal yang mengatakan ikhtalafa fil istiwa'il madhkur, bahwasanya orang-orang berbeda pendapat ataupun berselisih pada makna istiwa yang disebutkan pada ayat 29 dari surat Al-Baqarah, thumma stawa ilas sama, kemudian Allah beristiwa ke atas langit. Dalam ayat ini faqalatil mu'tazilah, kaum mu'tazilah mereka mengatakan maknahu, bahwasanya makna istiwa yaitu al-istila bil qahri wal ghalabah. Maknanya adalah menguasai dengan memenangkan dan menundukkan. Apakah mereka tidak memiliki dalil? Mereka ternyata berdalil. Wahtaju biqauli syair. Mereka berhujjah dengan ucapan asy-syair yang dikatakan bahwasanya penyair adalah Ibnu Al-Akhtal. Al-Akhtar adalah salah seorang penyair Nasara.
yang dia mengatakan qad istawa Bishrun 'alal Iraqi. Bishr bin Marwan itu menguasai Irak min ghairi sayfin wa damin muhraqi, tanpa pedang dan darah yang ditumpahkan. Maksudnya Bishr ini bisa menguasai Irak tanpa perang dan tanpa menumpahkan darah. Dia mengatakan istawa di sini adalah istawla bil qahri wal ghalabah. Namun kemudian thumma radda hadzal qaul haitsu qala fa amma qaulul mu'tazilah fa innahu fasidun li'annahu lam yazal qahiran ghaliban mustawliyan subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau Ibnu Battal membantah pendapat kaum Mu'tazilah tersebut, dan beliau mengatakan fa amma qaulul Mu'tazilah, adapun pendapat Mu'tazilah yang tadi mengatakan bahwasanya makna istawa adalah istaula ataupun menguasai, fa innahu fasid, maka ini adalah makna yang rusak, makna yang batil. Kenapa? Li'annahu lam yazal qahiran ghaliban mustawliyan subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu senantiasa senantiasa menundukkan, menang dan menguasai. Tidak pernah ada ceritanya Allah kalah. Dan kalau tadi dikatakan bahwasanya menguasai, berarti sebelumnya ada masa belum menguasai, sehingga makna yang disebutkan oleh Mu'tazilah ini adalah makna yang fasid. Kemudian wa dzakara aqwalan adidah, dan menyebutkan beberapa pendapat-pendapat lain. Tsumma qala, kemudian beliau menegaskan wa amma tafsirus tawa ala fahuwa sahihun wa huwa al-madhhabul haqq wa qawlu ahli sunnah li'anna Allah subhanahu wa ta'ala wasafa nafsahu bil ali ay al-a'la. Kemudian kata beliau, adapun tafsir istawa pada ayat tadi maknanya apa? Ala, tinggi. Fahuwa sahih, dan ini adalah makna yang benar, makna yang sahih. Wa huwal madhhabul haq, inilah madhab yang hak, madhab yang benar. Wa qaulu ahli sunnah, dan inilah pendapat ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa dikatakan itu makna yang benar dan merupakan pendapat ahlus sunnah wal jamaah? Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala wasafa nafsahu bil ali, karena Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan apa? Dengan al-ali, yang maha tinggi, ay al-a'la, yang maha tinggi. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sabbihisma rabbika al-a'la, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah, maha sucikan Allah dengan apa? Rabbmu yang maha tinggi. Kemudian wa qala subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun wa hiya sifatun min sifatid dzat. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apa-apa yang disekutukan oleh orang-orang musyrik. Allah maha tinggi. Dan al-ali wa hiya sifatun min istawa, yaitu sifatun min sifatid dzat. Ini adalah termasuk salah satu sifat-sifat zat. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari yang menukil ucapan Ibnu Battal. Namun Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala mengatakan aqul wassab an yuqala al-istiwa'u min sifatillahil fi'liyah al-muta'alliqatu bidzatillahi wallahu a'lam. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu dengan menukil dari Syekh Muhammad bin Khalil Hasan Haras di dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah, di mana Muhammad bin Khalil Kharas adalah salah seorang ulama ahlu sunnah dari Mesir yang merupakan alumni Al-Azhar. Kata Syekh, as-shawab, yang benar, an yuqal, yaitu al-istiwa, istiwa adalah
min sifatillahil fi'liyah, merupakan sifat Allah, sifat fi'liyah, sifat perbuatan, tapi al-muta'alliqatu bidzatillah, yang berkaitan dengan zat Allah. Wallahu a'lam. Thumma dzakara al-hafidz fil fath qailan wa qad naqala Abu Ismail al-Harawi fi kitab al-Faruq bi sanadihi ila Dawud bin Ali bin Khalaf qala kunna 'inda Abdullah bin al-A'rabi يعني محمد بن زياد اللغوي فقال له رجل الرحمن على العرش استوى فقال هو على العرش كما أخبر قال يا أبا عبد الله إنما معناه استولى فقال اسكت لا يقال استولى على شيء إلا أن يكون له مضاد وقال غيره لو كان بمعنى استولى لم يختص بالعرش لأنه غالب على جميع المخلوقات. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala kembali menyebutkan di dalam kitab Fathul Bari seraya mengatakan Abu Ismail Al-Harawi menukil dari kitab Al-Faruq dengan sanadnya yang sampai kepada Dawud bin Ali bin Khalaf yang mengatakan kunna inda Abdullah bin al-A'rabi, kami pernah berada di sisi Abdullah bin al-A'rabi, yakni Muhammad bin Ziyad al-Lughawi, yang memang dia adalah ahli bahasa. Faqala lahu rajulun, ada yang mengatakan kepadanya, seorang laki-laki mengatakan kepadanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Faqal, dan beliau mengatakan huwa 'alal arsy kama akhbar. Allah di atas arsy sebagaimana yang Allah kabarkan. Qala, kemudian dia bertanya, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, inna ma'nahu istaula, itu maknanya adalah istaula, menguasai. Allah menguasai arsy. Faqala uskut, kemudian dikatakan uskut, diam. Ketika ada yang mengatakan bahwasanya Allah istawa, maknanya adalah istaula, menguasai, uskut, diam. La yuqalu istaula ala syai, tidaklah dikatakan menguasai sesuatu illa an yakuna lahu mudad, kecuali ada lawannya. Menguasai berarti sebelumnya tidak menguasai. Wa qala ghairuhu, dan yang lainnya mengatakan lau kana bi makna istaula, kalau seandainya maknanya itu adalah menguasai, istaula lam yakhtas bil arsy, itu bukan kekhususan untuk arsy. Kenapa? Li'annahu ghalibun ala jami'il makhluqat, karena itu lebih besar dari seluruh makhluk. Arsy Allah lebih besar dari seluruh makhluk. Wal ajib anna al-asyairah ta'akhadhu 'anil mu'tazilati tafsir istawa bi ma'na istaula. وفشى هذا في بعض كتب التفسير والتوحيد وأقوال الناس فأنكروا العلو لله عز وجل كما دلت عليه الآيات والأحاديث الصحيحة وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين حتى خالفوا اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. Dan yang aneh, yang mengherankan bahwasanya Asy'ariyah mereka mengambil dari Mu'tazilah penafsiran istawa dengan makna istaula. Jadi termasuk kaum Asy'ariyah, mereka juga memahami ataupun memaknai istawa dengan makna istaula, tapi mereka mengambil dari siapa? Dari Mu'tazilah. Wa fasha hadza, dan ini menyebar fi ba'di kutubit tafsir, menyebar di sebagian kitab tafsir, kitab tauhid, ucapan para sahabat dan juga tabi'in, yaitu an aqwalin nas, pendapat-pendapat orang. Sehingga apa yang terjadi? Fa'ankarul ulu lillahi azza wa jalla, mereka mengingkari sifat al-ulu, sifat tinggi bagi Allah azza wa jalla. Padahal tadi Allah subhanahu wa ta'ala wasafa nafsahu bil ali, Allah mensifati dirinya dengan al-ali, yang maha tinggi, al-a'la, yang ditunjukkan oleh ayat wal ahadits sahihah, disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang sahih, wa aqwalus sahabah, pendapat para sahabat, wa tabi'in, pendapat para tabi'in, wal a'immatul mujtahidin, bahkan para imam mujtahid. Sehingga karena mereka menyelisihi pendapat-pendapat itu, hatta khalaful lughatal arabiyyah, sehingga mereka pun menyelisihi bahasa Arab, allati nazala bihal Qur'anul Karim, yang dimana Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Karena apa? Karena tadi mengikuti pendapat-pendapat yang menyelisihi dari Al-Quran, hadis, kemudian pendapat para
sahabat dan juga tabi'in. Wa rahimallahu Ibnul Qayyim hina qala laqad amara Allahu al-yahuda an yaqulu hittah faqalu hintah tahrifan wa akhbarana Allah subhanahu wa ta'ala annahu istawa 'ala al-'arsy faqala al-muta'awwilun istawla fanzur ma asbaha lamuhum allati zaduha binunil yahudi allati zaduha. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam qasidah nuniyah. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan dalam qasidah nuniyah itu adalah bentuk qasidah ilmiah. Qasidah ilmiah yang semua huruf akhir baitnya itu adalah huruf nun. Ini menunjukkan kepiawaian para ulama di zaman dahulu. Bikin belakangnya huruf nun semua. Dan itu banyak di antara para ulama seperti juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang membuat lamiyah. Di belakangnya huruf lam semua. Menunjukkan bahwa kepiawaian mereka dalam menyusun qasidah tersebut. Qasidah ilmiah, bukan qasidaria gitu ya. Bukan seperti itu, tapi qasidah ilmiah. Beliau menyebutkan laqad amarallahu al-yahud. Allah memerintahkan orang-orang Yahudi untuk mengatakan apa? An yaqulu hittah. Hittah artinya apa? Ighfir dzunubana. Ampuni dosa-dosa kami. Permohonan untuk mereka agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat faqalu, apa yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi? Hintah. Ditambah huruf apa? Nun. Hintah. Hintah artinya apa? Syair ataupun gandum. Suruh bilang minta ampun, minta diampuni dosanya, tapi diganti, yaitu tahrifan, dengan mengubah kalimat tadi hittah ditambah huruf nun menjadi hintah. Jadi maknanya gandum. Wa akhbarana subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengabarkan kepada kita annahu istawa 'alal arsy, bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Faqala al muta'awwilun, kemudian orang-orang yang mentakwil mengatakan apa? Istaula. Istawa artinya tinggi. Istaula artinya apa? Menguasai. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, fandur, perhatikan, lihat ma asbah, betapa miripnya lamuhum allati zaduha, lam yang mereka tambahkan pada kalimat apa? Istawa ditambah dengan huruf lam menjadi apa? Istaula binunil yahud, dengan nun allati zaduha, nun yang ditambahkan oleh orang-orang Yahudi ketika diperintahkan untuk mengucapkan apa? Hittah, tapi mengatakan hintah. Jadi apa bedanya? Ini adalah satu kemiripan yang dilakukan oleh orang Yahudi dengan menambahkan huruf nun pada kalimat hittah. Mereka mengatakan hintah, dan juga orang-orang yang mentakwil kalimat istawa dengan menambahkan huruf lam sehingga menjadi istaula. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Ini contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, wa min at-tafsir bil lughati al-arabiyyati ma hakahu Allah an Ibrahim alaihi salam idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha aakifun. Wa ma'na at-tamathil al-asnam kama fi tafsir Fathul Qadir li Syaukani haitsu qala والتماثيل الأصنام وأصل التمثال الشيء المصنوع مشابها لشيء من مخلوقات الله سبحانه يقال مثلت الشيء بشيء إذا جعلته مشابها له واسم ذلك الممثل تمثال والأصنام التي كان المشركون يعبدونها تمثل الأولياء. Dan di antara penafsiran Al-Quran dengan bahasa Arab, yaitu apa yang dikisahkan oleh Allah Azza wa Jal tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-Anbiya ayat 52. Idh qala li abihi wa qaumi, ingatlah tatkala Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayah dan kaumnya. Apa yang dikatakan? Ma hadhihi tamathil, patung-patung, berhala-berhala
ini allati antum laha akifun, yang kalian mengelilingi ataupun i'tikaf, berdiam diri di hadapannya. Ketika itu kaumnya Nabi Ibrahim, termasuk ayahnya itu adalah para penyembah berhala patung, yang mereka sampai beriktikaf, sampai mengelilingi patung-patung tersebut. Kemudian makna tamathil yang katakan ma hadhihi tamathil. Makna tamathil yaitu al-asnam. Kama fi tafsir Fathul Qadir li Syaukani, sebagaimana jelaskan dalam tafsir Fathul Qadir. Al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalam kitab tafsir Fathul Qadir makna at-tamathil al-asnam. Haitsu qala, beliau mengatakan wat tamathil al-asnam, patung, wa aslu timsal, tamathil itu bentuk jamak, bentuk mufradnya adalah timsal. Kalau al-asnam bentuk jamak, bentuk mufradnya apa? Sonam. Wa aslu timsal, asal kalimat timsal, patung itu apa? Yang dimaksud dengan patung asyai'ul masnu, sesuatu yang dibuat, sesuatu yang dibikin, musyabihan, yang menyerupai, li syai'in, dengan sesuatu, min makhluqatillahi subhanah, dari makhluk ciptaan Allah. Jadi sesuatu yang dibuat menyerupai ataupun mirip dengan makhluk ciptaan Allah. Yuqalu, ketika dikatakan mathaltu syai' bisyai', aku contohkan sesuatu dengan yang lainnya. Idza ja'altahu, apabila engkau menjadikannya, musyabihan lahu, mirip dengannya. Dan namanya apa? Yang dimiripkan itu namanya timsal tadi, patung tadi. Adapun al-asnam, berhala-berhala, patung-patung, allati kana al-musyrikun ya'budunaha, yang dahulu orang-orang musyrik menyembahnya, tumatsilul auliya, yaitu para wali. Kemudian kalau dilihat perbedaan antara asnam dengan tamathil ataupun sonam dengan wathan, al-awthan sama juga, apa namanya, al-asnam, at-timsal, al-wathan ataupun al-awthan. Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Supaya kuburnya tidak dijadikan sebagai berhala yang disembah. Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku berhala yang disembah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Allah jaga kuburnya dengan berbagai tembok-tembok, benteng yang sebetulnya tidak menyatu dengan masjidnya. Walaupun setelah diadakan perluasan itu ada 3 sampai 5 lapis, sehingga tidak termasuk dalam bagian masjid. Dan tadi kaum musyrikin yang menyembah berhala itu bukan hanya sekedar patung saja. Mereka juga menyembah para wali, orang-orang saleh. Apa dalilnya? Kalau mereka bukan hanya sekedar menyembah patung, tapi juga menyembah orang-orang yang saleh yang dianggap sebagai wali. Dalilnya diantaranya yang pertama adalah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, surat Nuh ayat 23, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka mengatakan la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, wala tadharunna, dan jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. 5 orang saleh yang hidup kapan? Di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang dermawan. Qala, kemudian beliau mengatakan, saratil awthan allati tu'badu fi qaumi Nuhin fil Arab wa hiya asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Mereka mengatakan bahwasanya berhala-berhala yang disembah pada kaumnya Nabi Nuh, pada orang Arab, yaitu nama-nama orang-orang saleh pada kaum Nabi Nuh. Jadi bukan sekedar patung, memang ada realnya, ada nyatanya. Dahulu ketika
lima nama yang disebutkan, bahkan disebutkan dalam Al-Quran, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr, bahwasanya mereka adalah orang-orang saleh yang sangat dermawan, yang sangat baik. Semua orang mengakui akan kebaikan dan kedermawanannya. Sehingga adzan. Silakan dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali. Tadi 5 nama yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah nama-nama orang saleh pada kaum Nabi Nuh. Yang falamma halaku awha syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisunaha ansaban wa sammuha bi asma'ihim fafa'alu falam tu'bad hatta idza halaka ulaik wa nusikha al-ilm ubidat ay al-asnam. Wa makna nusikhal ilm ay udimatil kaswar bi khususiha. Ketika 5 orang saleh tadi, 5 orang yang dermawan, 5 orang yang baik, halaku, semuanya sudah meninggal, maka awhas syaitan, setan membisikkan ila qaumihim, kepada kaum tersebut, untuk apa? Aninsibu ila majalisihim, untuk membuat patung. Membuat apa? Membuat patung ila majalisihim, di majlis-majlis mereka, allati kanu yajlisunaha ansaban, yang mereka bermajlis di tempat itu, bikin patung. Wasammuha bi asma'ihim, dan mereka namai patung-patung itu dengan nama-nama mereka, 5 nama. Apa yang terjadi? Fafa'alu, mereka melakukan itu, bikin 5 patung, dibuat mirip dengan mereka, tapi ketika itu falam tu'bad, masih belum disembah, belum diibadahi, karena memang mereka tahu bahwasanya mereka membuat patung itu bukan untuk disembah. Nah, ini cara setan ingin menggelincirkan manusia itu dengan cara yang halus. Bilang, udah nggak apa-apa, bikin patung saja untuk mengingat, supaya ketika melihat, oh, dia teringat dengan jasa-jasa mereka, teringat dengan kebaikan mereka, teringat dengan kesolehan mereka, yang itu diharapkan bisa menumbuhkan semangat ibadah. Ini apa? Petunjuk dari setan supaya itu. Tapi yang namanya setan tidak berhenti pada satu generasi. Hatta idza halaka ulai, kemudian setelah generasi itu sudah tidak ada, sudah habis, sudah pada mati, akhirnya apa? Wa nusikhal ilmu sudah dilupakan. Dulu sudah diwanti-wanti, dikasih wejangan, itu bukan untuk disembah, itu bukan untuk diibadahi, tapi ilmu itu sudah dilupakan. Maka apa yang terjadi? Ubidatil asnam, maka patung-patung itu pun disembah dan diibadahi. Yaitu 5 patung tadi, awalnya tidak ada, tapi dibikin, yang tujuan awalnya hanya untuk apa? Hanya untuk mengingat jasa. Tapi setelah generasi itu tidak ada, generasi itu habis, maka akhirnya mereka pun disembah. Makanya kalau misalkan sekarang ada orang bikin patung karena tujuan tadi hanya untuk menyembah, bisa jadi nanti akan disembah pada generasi-generasi yang setelahnya, naudzubillah. Kemudian contoh yang kedua, wa dzakara al-Bukhari an Ibnu Abbas fi qoulihi ta'ala afara'aitumul Lata wal Uzza qala kana al-Latu rajulan yaluttu sawiqal hajj aqul walidzalika sammahumullahu ta'ala bil awliya fi katsir minal ayat minha qaulu ta'ala amittakhadhu min dunihi awliya. Contoh yang kedua itu yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pada firman Allah Ta'ala dalam surat An-Najm ayat 19, afara'aitumul Lata wal Uzza, bagaimana pendapat kalian tentang Al-Lat dan Uzza, Lata dan Uzza? Siapa itu? Ini afara'aitumul Lata wal Uzza, Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada siapa? Kepada kaum musyrikin, ayyuhal musyrikun, wahai orang musyrik, afara'aitumul Lata wal Uzza. Yang itu disebutkan sebagai apa namanya?
pertanyaan pengingkaran yang Allah tidak butuh jawaban dari orang-orang musyrik. Allah tidak butuh. Kemudian Lata itu adalah rajulan, seorang laki-laki dermawan yang apa? Yaltu sabiqal haj, yang selalu membuat apa? Adonan tepung dibikin jadi roti untuk apa? Ngasih makan orang yang melaksanakan ibadah haji. Dulu orang kalau melaksanakan ibadah haji dikasih makan sama Lata tadi, orang yang saleh. Kemudian kata Syekh, aqul walidzalika sammahumullahu ta'ala bil awliya fi katsir minal ayat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang saleh dengan para wali pada banyak ayatnya. Di antaranya apa? Di antaranya dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-9. Amittakhadhu min dunihi awliya, apakah mereka menjadikan selain Allah sebagai awliya, sebagai para walinya, sebagai pelindungnya. Wa min hadha at-tafsir al-mutaqaddim ta'lam khata'a kathirin minal muslimin alladhina yaz'umuna anna al-musyrikina alladhina warada dhikruhum fil Qur'an كانوا يدعون أصناما من الحجارة وليسوا بأولياء وهذا خطأ لأن الأوثان والأصنام كانت تمثل رجالا صالحين كما تقدم. Dan di antara penafsiran yang sudah disebutkan, kita bisa mengetahui kesalahan kebanyakan kaum muslimin atau mungkin sebagian kaum muslimin yang mereka mengira bahwasanya orang-orang musyrik, kaum musyrikin yang disebutkan di dalam Al-Quran, kanu yad'una asnaman, mereka berdoa kepada para berhala, mereka menyembah patung, meminta kepada berhala yang terbuat dari batu ataupun patung-patung tadi. Walaysa bi auliya, bukan kepada para wali. Ini salah. Mereka bukan hanya semata-mata menyembah ataupun meminta kepada patung, tapi mereka meminta kepada siapa? Para wali tadi. Wa hadza khata'. Kalau dipahami yang disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an atau kaum musyrikin yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, mereka meminta ataupun menyembah patung, ini adalah salah. Kenapa? Li'annal awthan wal asnam, karena berhala, patung itu kana tumatsil rijalan salihin. Ini mewakili siapa? Mewakili orang-orang saleh seperti tadi disebutkan yang ada pada kaum Nabi siapa? Nabi Nuh. Dan juga sebelumnya di zaman jahiliyah, ketika mereka yang disebut Lata itu orang-orang yang saleh yang memberi makan orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Ini dua contoh dari penafsiran dengan menggunakan bahasa Arab, dan ada beberapa contoh yang lainnya yang akan disampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.